Perkenalkan, saya Artisia Ningsih dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan akan menyampaikan materi tentang teori peluang, yaitu diantaranya ada ruang sampel, kemudian percobaan, titik unsur, probabilitas suatu kejadian, dan komplement. Percobaan. Nah, teman-teman tahu belum percobaan itu apa? Percobaan itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah mengambil sebuah kelereng dalam sebuah kotak. Nah, dengan demikian, percobaan itu merupakan tiap proses yang menghasilkan data mentah. Ini ruang sampel. Ruang sampel itu dinotasikan dengan huruf S, di mana ruang sampel itu merupakan himpunan dari suatu percobaan. Nah, misalnya melempar satu buah uang mata logam. Kalau kita lempar, kita akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu muka sama belakang. Nah, kita dapat ruang sampelnya itu ada dua, yaitu muka dan belakang. Kemudian notasi banyaknya ruang sampel itu tadi ada dua, yaitu muka dan belakang. Kemudian contoh yang lain itu adalah melempar satu buah dadu. Nah, melempar satu buah dadu itu dapat kita dapatkan, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, dan 6. Nah, banyaknya notasi ruang sampel itu ada 6. Kemudian titik unsur. Unsur atau anggota ruang sampel itu merupakan tiap hasil dalam ruang sampel itu sendiri. Nah, misalnya melempar satu mata uang logam dan melempar satu buah dadu. Tadi kita udah mencobanya bahwa melempar satu buah uang mata logam dan melempar satu buah dadu itu menghasilkan muka, belakang, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Melempar satu koin uang logam itu tadi ruang sampelnya muka dan belakang, notasinya ada dua. Kemudian melempar dua koin itu ruang sampelnya adalah muka-muka, muka belakang, belakang-belakang, dan belakang muka. Itu notasinya ada 4. Nah, kemudian bagaimana jika kita itu melempar sebanyak 4 kali, 20 kali, bahkan 50 kali? Banyaknya notasi ruang sampel itu dengan cara 2 pangkat N, di mana 2-nya itu merupakan anggota dan bukan anggota, dan N-nya itu merupakan banyaknya anggota itu sendiri. Nah, kemudian probabilitas suatu kejadian dan kejadian. Probabilitas peluang atau peluang kejadian A itu merupakan jumlah bobot semua unsur sampel yang termasuk di dalam A. Nah, probabilitas suatu kejadian A itu memenuhi syarat, yaitu peluang A itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kemudian peluang himpunan kosong itu sama dengan 0, dan peluang ruang sampel itu sama dengan 1. Kemudian peluang kejadian A pada pelemparan satu buah mata uang logam itu tadi kita udah dapatkan muka dan belakang. Kemudian apabila kita melempar satu buah mata uang logam itu kita menghasilkan muka, maka peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya notasi A dibagi dengan ruang sampelnya, yaitu setengah. Kemudian jika B yang kita dapatkan itu sama dengan 0, maka ini adalah suatu kejadian mustahil. Kejadian itu merupakan bagian himpunan dari ruang sampel. Nilainya itu adalah antara 0 dan 1. Kemudian kejadian yang mempunyai probabilitas itu 0, maka dia adalah kejadian yang tidak pasti, tidak mungkin terjadi. Itu adalah hal yang mustahil. Nah, misalnya adalah seekor kambing itu melahirkan seekor sapi. Nah, kemudian apabila kejadian itu probabilitas A itu hasilnya sama dengan 1, nah itu merupakan kejadian yang pasti terjadi, kejadian yang telah terjadi, dan misalnya bisa kita contohkan sebagai matahari itu sampai sekarang masih terbit dari arah timur. Kemudian komplement. Komplement di sini ada soal, yaitu diketahui ruang sampel S merupakan himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 10, yang kemudian kejadian A itu merupakan bilangan prima kurang dari 10, dan kejadian
dan B itu merupakan bilangan genap 0 sampai 10 dan kejadian C itu merupakan bilangan ganjil 1 sampai 10. Kemudian pertanyaannya adalah gabungan C dan A, kemudian yang B adalah irisan B dan A, kemudian yang C adalah komplement dari A. Penyelesaiannya, yang A tadi gabungan dari C dan A. Kita dapatkan di sini C-nya tadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Karena C merupakan bilangan ganjil 1 sampai 10. Kemudian yang A itu merupakan bilangan prima kurang dari 10. Itu ada 2, 3, 5, 7. Nah, jika pertanyaannya itu C gabungan dengan A, maka kita gabungkan antara A dan C. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian untuk menjawab yang B, itu tadi irisan dari kejadian B dan A. Kita dapatkan yang B itu merupakan bilangan genap 0 sampai 10, kemudian yang A itu merupakan bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 2, karena di antara A dan B itu yang sama adalah 2. Kemudian untuk hasil yang C, komplement dari A itu kita dapat dari S-nya itu bilangan asli kurang dari 10, itu ada 1 sampai 10. Kemudian komplementnya dari A itu merupakan himpunan dari kejadian A yang tidak termasuk di dalam C, yaitu kita dapatkan 1, 3, 5, 7, dan 9. Komplement suatu kejadian dari A itu merupakan himpunan semua unsur ruang sampel yang tidak termasuk di dalam A. Komplement suatu kejadian dari A itu merupakan himpunan semua unsur ruang sampel yang tidak termasuk di dalam A. Ditulis A pangkat C, dibaca A komplement C. Nah, jika A itu menyatakan suatu kejadian dan A pangkat C itu merupakan suatu komplement dari A, maka dapat kita simpulkan bahwa peluang dari A ditambah dengan peluang dari komplement A itu sama dengan 1. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.